Halo, Shalom. Perkenalkan nama saya Pertuantri Fajar. Saya dari program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Filsafat Ilmu Pengetahuan. Materi yang saya ambil yaitu Dasar Ilmu Pengetahuan dan Kriteria Kebenaran. Untuk membahas mengenai suatu kebenaran, dalam menyatakan suatu kebenaran ini sesuai dengan masing-masing pendapat, atau kebenaran ini banyak kriterianya, berbagai jawaban tentang kebenaran. Jika dalam epistemologi ada beberapa teori kebenaran yang dominan atau sering digunakan, yaitu 4 teori kebenaran dalam memperoleh penyataan kebenaran. 4 teori itu yaitu teori koherensi, yang kedua teori koresponden, yang ketiga teori pragmatis, yang keempat teori konsensus. Baiklah, saya akan menjelaskan teori tersebut secara detail. Yang pertama, teori koherensi. Teori yang biasa dipakai sebagai mendapat kebenaran dalam penalaran ilmiah, masuk ke dalam logika deduktif. Teori koherensi adalah suatu pernyataan yang dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan persyaratan-persyaratan sebelumnya yang dianggap benar. Lebih memperjelasnya lagi dengan contoh. Contohnya yaitu semua manusia akan mati. Ini termasuk dalam teori koheren, yaitu yang sebelumnya yang dianggap benar. Untuk teori yang kedua yaitu teori koresponden. Teori yang juga biasa dipakai sebagai mendapat kebenaran, masuk ke dalam logika induktif. Teori koresponden, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan tersebut berkoresponden atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Adanya kesesuaian pernyataan dengan kenyataan harus berlaku pada objek empiris. Untuk memperjelas dari teori ini juga ada menyertakan contoh adalah ibu kota sebagai ibu kota negara Indonesia, ini termasuk hubungan yang empiris. Untuk yang ketiga, teori pragmatis. Suatu pernyataan atau pemikiran dikatakan benar jika dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan pada banyak orang. Suatu pernyataan benar jika pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Penjelasan contohnya yaitu dengan pernyataan dilarang kencing di sini kecuali anjing. Dalam pernyataan tersebut bisa dianggap benar bagi yang melanggar, yaitu bisa menjadi kebenaran pragmatis bagi anjing. Teori ini bukan termasuk dalam logika deduktif dan logika induktif penalaran ilmiah. Yang keempat, ada teori konsensus, yaitu suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus atau kesepakatan bersama. Yang keempat, ada teori konsensus, yaitu suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus atau kesepakatan bersama dengan syarat-syarat tertentu. Contoh dari pernyataan ini yaitu kesepakatan Crawford dalam memilih mahasiswa lulusan terbaik pada acara wisuda. Teori ini adalah kebenaran yang tidak termasuk dalam penalaran ilmiah, logika deduktif dan logika induktif. Untuk manfaat dari keempat teori ini bisa menjadi jawaban dalam keraguan menjawab persoalan pengetahuan dan bisa digunakan sebagai pengetahuan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan Bapak Nahotua Perlindungan Sisaholo, SPD MIP. Terima kasih semuanya. Shalom.